Yuk. Yuk. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dokter mengucapkan terima kasih ya. Tapi sebelumnya di sini Dokter benar-benar mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini, mau meluangkan waktu, jurnalis yang juga pasti sibuk hari-harinya. Kalian mau meluangkan waktu di sini. Dokter mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa ya. Benar-benar ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dari Dokter muncul pertama kali, para teman-teman jurnalis selalu mensupport ya, meskipun kadang-kadang ada yang berita yang miss, tapi Dokter bisa memaklumi karena mungkin kalian kan pencari warta, pencari berita ya. Tapi Dokter apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa. Sampai di detik ini Dokter bisa berdiri di sini dengan tegar itu atas kawalan teman-teman di sini ya. Tanpa jurnalis, tanpa masyarakat yang smart, nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang di sini Dokter ingin menyampaikan ada dua perkara yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Dokter yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dokter yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Dokter apresiasi terhadap Polda Metro Jaya Dirkrimsus pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Dokter, uang Dokter yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Dokter pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Dokter pastikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Dokter pastikan, bahkan Dokter berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Dokter masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ. Pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Rizal, Bang Husni, semuanya tegak lurus merah putih. Dokter memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3. Seperti yang sudah disebutkan di respon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang Dokter sering sebutkan tomat busuk ya. Yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ. Dan yang kedua adalah DNA salmon. Yang ketiga adalah stem cell. Ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar. Ya, jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang Dokter laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar. Ya, makanya Dokter minta keadilan di situ. Oke. Terus yang kedua adalah laporan SS. Laporan SS sebenarnya Dokter tidak ingin melapor. Ya, jadi ini case-nya panjang, bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya, marga satwanya di situ banyak. Kenapa Dokter bilang marga satwa? Dokter di sini tidak membuli ya. Di sini bukan, Dokter bilang karakter mereka pada saat mempersekusi Dokter itu adalah karakter binatang. Makanya Dokter bilang adalah marga satwa. Dan Dokter tidak mau damai. Mereka minta damai di Polres apa ya? Polres ya, Pulau Gadung mereka minta damai, di situ Dokter katakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan Dokter, Dokter laporkan Anda. Kita selesaikan di meja. Ya, tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya biar masyarakat tahu. Seperti itu. Jadi persekusi masih panjang ya. Tapi insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya. Ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal akses atau penyebaran data pribadi. Ya. Bagaimana prosesnya? Seperti yang kalian tahu, Dokter itu sebenarnya tidak ingin melaporkan karena dia tahu ini lumayan agak berat ya.
ini lumayan agak berat. Jadi dokter itu sebenarnya bukan orang yang ingin cari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuma tujuannya dokter ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu, yang bener, jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat Doktif bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya Doktif. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman. Ya, semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan Doktif kaget kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Dan mereka bercerita nomornya Doktif disebar oleh SS di akun I, medsos I dengan inisial I. Oke ya, oke. Jadi pada saat itu Doktif datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan selanjutnya ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, oh itu paginya ya, maaf betul ulangi lagi, paginya guys, pagi-pagi Doktif kesel. Doktif ini sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersurutlah emosi, ya. Akhirnya Doktif pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya Doktif, karena terpicu kekesalan yang luar biasa, ya. Nah, ternyata jadi Doktif itu pikirannya gini, WhatsApp itu kan pribadi, bukan publik. Kok tiba-tiba diketahui secara umum, secara publik? Yang menyebarkan adalah SS, kan gitu dugaannya, ya. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya, revenge lah, yang keselnya Doktif. Beda kalau itu siapa yang tahu nomornya Doktif juga harus tahu nomornya SS, seperti itu, ya. Jadi Doktif pasang nomornya dia. Lucunya, nah ini lucunya ini guys, Doktif lah yang dilaporkan. Doktif lah yang dilaporkan karena menyebarkan nomor dia di profil WhatsApp. Yang jelas WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik, ya. Nah di situ Doktif akhirnya berpikir, kok ini ular banget ya SS ya. Ya, si Doktif katakan SS ini ular sekali. Ya kalau begitu Doktif akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor Doktif di medsos tersebut, ya. Nah lucunya guys, Doktif ceritakan bagaimana ularnya manusia yang satu. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor Doktif di medsos dengan inisial I, ya. Jadi itulah memuncak kekesalan Doktif. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui Dok, yang dia akui nomor yang sudah diblur setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak, ya, hanya bisa menebak nomor yang pemilihnya adalah Doktif. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya betul, sampaikanlah buktinya ini. Doktif ketawa pada saat itu. Pak penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja di-prank oleh SS. Doktif sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor Doktif di pukul ini, sekian menit, semua ada buktinya. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok segini sih SS? Ya, jadi Doktif sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan publik. Stop melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan produk kamu sampai saat ini yang diduga melakukan overclaim tidak kamu tarik. Sampai kapan kamu melakukan? Sampai kapan kamu rugikan masyarakat Indonesia? Di Januari 2024 sampai Agustus 2024, Doktif bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1 triliun guys dari penjualan skincare tahun 2024. Doktif nggak iri sama sekali. Ngapain Doktif iri? Banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti brand-brand gede, Paragon Group lah, apa nggak ada Doktif ini rezeki dari yang atur. Ya, tapi yang Doktif sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya, sehingga apa, masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi uang masyarakat yang harus kebuang dengan membeli produk kamu? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin Doktif membeli produknya, Doktif uji lab, tetap hasilnya. Ya, jadi Doktif menabuh genderang perang kepada orang ini ya, mafia super skincare ini luar biasa. Ininya apa namanya, istilahnya tantangannya. Tapi Doktif nggak akan berhenti. Kenapa? Karena yang Doktif sampaikan kebenaran. Tujuannya Doktif nyelamatin duit kalian. Kalau kalian bisa beli yang murah, kenapa harus yang mahal? Kalau bisa beli yang bener, ya udah jagangannya jualannya yang bener-bener aja. Contohnya tomat. Kasusnya kita kembali lagi ke WT, ke daerah yang saat ini.
tomat busuk, dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di situ nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasaran dengan harga 350.000. Ya. Jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan untuk kebohongan-kebohongan yang ada dengan menggunakan nama dokter? Dokter akan lawan semua. Salah satu buktinya adalah DNA salmon di rumah saja yang merupakan relabeling dari Ripe Skin. Dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya, jadi dokter katakan hati-hati terhadap owner skincare tukang flexing, raja dan ratu flexing, DRL dan DRG, ya, yang selama ini banyak sekali melakukan pembohongan atau begitu rakusnya mereka mengambil uang kalian. Lakukan cancel culture. Paham nggak kalian? Lakukan cancel culture. Kalau misalnya penyidik agak kesulitan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka, masyarakat yang bisa melakukan ini. Bukan dokter yang keluar-keluar, enggak, kalian lah yang sebenarnya bisa. Karena ini menjadi suatu kebiasaan. Masyarakat yang bisa bodoh, gampang banget dikibulin, nanti juga lupa kok. Kita lihat kasusnya si DRL, kembali lagi ke DRL ya. Dokter sering banget ngomong soal pajak mobil Rolls Royce. Ya, Rolls Royce yang dia gembar-gemborkan, dia flexing di medsos dengan plat D1533QGK. Dokter ulangin. Plat mobil Rolls Royce dengan plat D1533QGK tidak pernah terdaftar. Itu adalah nomor plat sementara. Bertahun-tahun dia menggunakan plat itu untuk apa? Dugaannya dokter untuk mempelak pajak. Dan apa yang dia lakukan manusia ini? Dengan tenangnya beliau mengangkangi Samsat Bandung. Inilah manusia kebal hukum, ya dokter percaya. Dan dokter minta pemerintah bersikap adil. Mobil Rolls Royce dengan pajak ratusan juta, kenapa dilepaskan? Sementara pajak mobil yang hanya Agia, brand yang lain yang hanya 100 jutaan, kan kita bayar. Kenapa puluhan miliar kok dilepaskan? Di mana keadilannya? Ya, dokter minta keadilan aja kok. Dia pamerkan mobil Rolls Royce tapi nggak bayar pajak. Sampai detik ini nggak ada rasa malu-malunya dia. Ada sampai salah? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, titel PhD. Titel PhD dia yang hanya didapatkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana perasaan teman-teman kita yang mendapatkan gelar PhD dengan susah payah minimal 3,5 tahun? Apa yang dia lakukan? Petentang-petentang dia masih menggunakan gelar PhD. Tetapi pada saat gelar perkara di Mabes, dia tidak menggunakan PhD-nya. Mungkin takut kali lebih dulu kali ya. Karena dia tidak akan bisa. Tapi apa sanksinya di masyarakat, di pemerintah? Gak ada kan? Orang mau pasang titel palsu juga gak ada sanksinya di Indonesia gini. Nah ini yang dokter ingin sampaikan ke masyarakat. Stop, ini orang udah, dokter bilang mungkin apa ya istilahnya ya, Dajjal aja mungkin sungkem ini sama dia. Luar biasa guys. Ternak buzzer-buzzer menyerang dokter. Kalau kamu salah, minta maaf ke masyarakat. Kembalikan hak masyarakat. Uang masyarakat yang sudah kamu ambil ratusan miliar dari tomat busuk, DNA salmon, stem cell, kamu kembalikan. Bukan untuk memenjarakan kamu. Ya, dokter itu bukan untuk memenjarakan kamu. Kembalikan hak masyarakat yang udah kamu ambil. Ngerti nggak sih DRL kamu itu? Tapi terus kamu serang dokter dengan buzzer-buzzernya kamu. Nggak semua masyarakat bisa bodoh, tolol, bisa kamu giring seperti itu. Enggak. Ya, nanti kita akan lihat. Di persidangan, kita akan lihat. Dokter tersangka di 2 tempat. Tersangka di Polres Medan. Ya, kenapa? Yang pertama, karena adoptif di Medan itu membongkar oknum dokter sebagai justiper. Ya, jadi dia memasukkan barang yang diduga mengandung merkuri ke dalam Indonesia dari Bangkok, dan barangnya disita di Bea Cukai Kuala Namu dan dokter bongkar itu. Sekarang dokter tanya ke kalian, apakah seorang dokter kelakuannya seperti itu? Nggak mungkin, seorang dokter nggak akan mungkin berani tega menjual merkuri ke kalian. Ini dokter masukin aja langsung sebenarnya kalau dokter-dokter yang menjual kayak begini. Dan dokter membongkar itu. Begitu dokter bongkar, naiklah. Wah, dianggap dokter bilang, "Sis bukan dokter, justiper." Faktanya dia justiper beneran. Dan kemarin dokter dengar minggu kemarin dia dipanggil di Polres Medan. Ya, jadi P19.
Oh nanti digoreng. Kok tahu Pres 19? Doktif tahu, itu adalah haknya doktif untuk tahu. Doktif pengen tahu sampai kapan ini kasusnya mau berjalan. Kenapa kok takut banget untuk melakukan SP3? Kalau emang dia benar-benar justice, fix 1000% dia justice. Semua bukti menandakan dia ada justice. Nggak terelakkan lagi, gitu ya. Ya, untuk kedua TSK yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Jadi Doktif dinaikkan statusnya tersangka di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena Doktif membuat konten di akun Dokter Detektif yang saat ini disita oleh Polres Jakarta Selatan sudah kurang lebih 6 bulan. Ya, Doktif bilang kalau nggak salah ya intinya, Cak atau Suneo ya bilangnya, lupa ya. Gak punya kan kamu surat izin praktek? Seperti itu ya, Doktif ya. Oke, itu ada dasarnya. Doktif datang ke klinik Athena di Palembang sebagai pasien. Pasien apa? Pasien yang ingin melakukan injeksi stem cell. Ya, Doktif tidak pernah tahu selama kurang lebih sampai detik ini 19 tahun berkutat di dunia kecantikan, tidak ada yang namanya stem cell itu belasan juta. Stem cell itu ratusan juta, 200 sampai 300 juta stem cell. Tetapi di klinik dia bisa menjual yang namanya mini stem cell dengan harga 15 juta. Tertarik dong Doktif, wah ini kayaknya inovasi baru nih. Inovasi baru. Nah, pada saat Doktif ke sana, ya Doktif datang. Pada saat Doktif datang di sana tidak ada yang namanya pelang dokter. Ya, tidak ada yang namanya pelang Dokter Richard, itu tidak ada. Oke, nah, Doktif masuk ke situ. Doktif cari, lihat mana sih surat izin prakteknya Richard. Doktif keliling ruangan di situ guys, tidak satupun Doktif menemukan. Oke ya, dan itu ada saksinya. Karena Doktif ke sana tidak seorang diri. Dan Doktif mendaftar sebagai pasien atas nama Doktif sendiri. Jadi jangan nanti nyamar, nggak ada. Doktif memberikan identitas asli Doktif sendiri. Ya, jadi Doktif sebagai pasien itu identitas asli. Oke, dan akhirnya Doktif ketemu dengan dokter di situ. Mereka mulai ketakutan. Dokter di situ dia bilang, ini Doktif ya. Apa yang Doktif katakan? Iya, saya dokter. Saya mau tanya, ini stem cell apa? Kok Anda bisa memberikan, kok klinik ini bisa memberikan 15 juta? Saya mau stem cell. Dan di situ dokternya mengakui, dok, itu bukan stem cell, itu adalah segmen. Jadinya apa? Selama ini Anda, DRL, diduga sudah melakukan penipuan kepada konsumen di klinik Anda. Ya, dan saya tanya, apakah DRL punya surat izin praktek? Karena saya tidak melihat itu. Dan apa yang dokternya katakan pada saat itu? Diam. Dokternya sendiri nggak tahu. Dokter kliniknya sendiri aja nggak tahu dia punya surat izin praktek. Coba, ini sah dong kalau dokter bilang Richard nggak punya surat izin praktek. Dokter nggak menemukan di situ, dan itu ada aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia, wajib meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh pasien. Itu wajib. Ya, jadi dokter tidak takut, dokter tunggu sampai P21 kapan persidangan kita akan bongkar-bongkaran soal itu. Gitu. Oke? Ya, mungkin ada yang Mas Cesa mau tambah. Baik, terima kasih teman-teman karena kita di sini sudah meluangkan waktunya untuk ikut dengan acara konferensi terkait dengan perkara-perkara yang dilaporkan oleh tim kami selaku kuasa hukum dari Doktif. Jadi begini, coba saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan perkara TSK saudara DLL yang saat ini di Polda Metro Jaya, sebagaimana sudah diumumkan oleh pihak humas dari Polda Metro Jaya, bahwa yang kita laporkan ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Jadi pada intinya dalam apapun yang dari pasal yang kita laporkan dan laporan kita kepada saudara DRL ini, ancaman hukumannya itu 12 tahun. Dan kami sebagai kuasa hukum di sini melihat karena ancamannya ini di atas 10 tahun atau 12 tahun, seharusnya dari pihak Polda Metro Jaya atau tim penyidik bisa melakukan penahanan. Karena apa? Satu,
barang yang dijual oleh pihak DRL sebagaimana yang sudah disebutkan itu ada 3 barang, salah satunya itu white tomato, sampai detik ini masih dijual bebas. Sedangkan yang kita tahu barang itu bukan barang yang seperti apa yang dia iklankan, sampaikan kepada publik bahwa ini white tomato, padahal itu bukan. Sehingga ini bisa dapat kami pastikan untuk dilakukan penahanan, karena itu salah satu alasannya, karena sampai saat ini belum ada penarikan satu barang dari DRL sendiri. Seharusnya penyidik tuh harusnya melakukan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan laporan kita terkait dengan undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen ini, bahwa masyarakat bukan hanya Doktif sendiri yang dirugikan. Kalau barang ini masih belum dilakukan penarikan oleh dari DRL, ini akan terus mengakibatkan kerugian materi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu adanya berita ini atau gembar-gembor seperti yang ada sekarang. Jadi kami mohon kepada tim penyidik kepada Polda Metro Jaya, dengan adanya status TSK dari DRL ini dengan ancaman hukuman 12 tahun, kami meminta untuk dilakukan penahanan. Itu yang kami minta dari para tim penyidik Polda Metro Jaya. Itu aja. Yang kedua, terkait dengan SS, bahwa yang sudah disampaikan oleh Doktif bahwa awal mula yang dilakukan oleh oleh SS ini adalah beliau yang melakukan pertama kali menyebarkan nomor telepon Doktif di platform, salah satu platform yang inisialnya I, dan itu di Instastory. Begitu di pagi hari ini masuk berbagai WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang menyebutkan, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti itu kepada tim penyidik bahwa di situ memang ada menyebutkan dia salah satu yang mem-WA ibu ini dapat dari SS, nomornya disebar SS lah atau apapun itu. Sebenarnya Doktif ini nggak mau melaporkan, tapi karena sudah dilaporkan, kita pun membuat laporan balik terhadap SS, dan itu masuk dalam undang-undang PDP terkait dengan illegal access, di mana dia menyebarkan itu di ruang publik, dia yang bisa diakses oleh umum, oleh khalayak khalayak luar. Sedangkan ibu dilaporkan terkait adanya penyebaran nomor telepon melalui WA, di mana WA itu hanya ruang tertutup, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai illegal access. Itu makanya alhamdulillah tim, sedangkan pada kasus-kasus yang ibu sebagai pelapor di Polres Jakarta Selatan, buat kami tim kuasa hukum ini sesuatu yang dipaksakan. Karena apa? Terkait dengan SIP itu berdasarkan peraturan Kemenkes juga, itu wajib dipasang, dipampang, dipajang, yang dapat dilihat oleh khalayak maupun pasien yang akan berobat di klinik ataupun rumah sakit. Jadi kita ngomong klinik karena beliau punya klinik. Itu wajib hukumnya untuk dipasang, agar apa? Masyarakat ataupun pasien dapat melihat siapa-siapa dokter yang berpraktek di situ, bukan disembunyikan atau tidak dipampang di tempat lain. Diwajibkan dalam peraturan Kemenkes agar dapat dilihat kayak umum. Nah,
Ini yang menjadi dalil beliau. Beliau ada DRL ini, tapi tidak dipasang di tempat yang seharusnya. Beliau bilang, oh saya ada, tapi nggak pasang di tempat yang bisa dilihat, tapi di atas lantai 2. Itu kan buat kami lucu. Seharusnya kalau memang beliau mempunyai SIP, ya dipasang agar tahu orang-orang, oh calon pasien, oh benar ada namanya DRL itu sebagai dokter yang berpraktek, walaupun dia berpraktek berdasarkan on-call, tapi wajib hukumnya siapapun yang berpraktek, baik di klinik mandiri ataupun di rumah sakit, wajib hukumnya setiap dokter atau perawat, tenaga medis yang berpraktek di situ harus memasang plat nama dan SIP-nya. Itu. Jadi terkait dengan kasus di Jakarta Selatan sebagai ibu dokter ini sebagai PSK, buat kami itu lucu dan kami siap. Alhamdulillah ibu pun siap. Cepetan. Gitu. Lamaan, jangan lama-lama. Jadi kami mohon ya kalau kepada masyarakat lah yang mungkin mengikuti cerita ini, buat kami dan buat Anda mungkin bisa melihat ini bisa menjadi suatu tambahan informasi lah, bahwa kalau ingin melakukan praktek jangan terbawa dengan iklan, habis itu melihat tempatnya mewah, oh dengan enaknya, oh tinggal datang, oh ini bisa pasti bagus lah atau apa. Jadi ini sebagai masukan dari kami dari dokter untuk bisa jadi pembelajaran bahwa tidak semua yang dilakukan maaf cakap DRL itu terkait dengan SIP itu benar. Karena apa? Seharusnya kita balik lagi ke peraturan juga Kemenkes, harus dilakukan, bukan harus, wajib untuk memasang plat nama dan SIP dokter yang praktek. Itu aja sih sebenarnya. Buat kami sih ya kita siap maju membela klien kami ini dokter, karena dalam hal ini dia memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini bukan suatu kebohongan, tapi memang fakta adanya, dan ibu di sana juga mendaftar sebagai pasien dengan nama pribadi. Itu aja ibu ya. Nambahin bisa. Jadi gini ya, jadi dokter itu ingin supaya lebih mudah dicerna untuk masyarakat ya. Kalau misalnya kita punya surat izin mengemudi SIM, kita mengendarai, kita punya SIM nih ya, kita mengendarai motor atau mobil tengah jalan, ternyata ada razia di situ, dan ternyata kita bilang kita kelupaan, SIM-nya nggak kita bawa. Oh alasannya kita beralibi bilang, Pak Polisi, saya punya, tapi itu ketinggalan di rumah. Menurut kalian polisi tetap menilang atau tidak? Coba, akan ditilang atau tidak? 1000% kalian akan ditilang. Nah, kalau pada surat izin mengemudi kenapa dianggap tidak ada karena tidak membawa? Kok aturannya jadi berubah pada saat surat izin praktek tidak ada, tidak diletakkan sesuai dengan aturan. Hukum itu hitam putih, merah putih. Salah nggak ada yang namanya abu-abu, salah ya salah, bener ya bener. Aturannya pasang ya pasang. Jangan ngeles, saya pasang di lantai 2, terus kamu pikir pasien yang datang suruh naik ke atas gitu, suruh ngeliat. Bahkan dokter yang di situ juga nggak tahu kamu punya surat izin praktek. Berhenti DRL, berhenti melakukan kebohongan, melakukan apa istilahnya namanya ngeles dengan kalimat seperti itu. Stop. Memuakkan sekali loh apa yang kamu lakukan itu di matanya Doti, sangat memuakkan sekali. Makanya Doti minta PMJ Tegalurus orang ini ditahan. Ingat dengan kasusnya Karput. Ya, PMJ difitnah habis sama DRL. Difitnah habis, guys. Dibilang PMJ penyidik itu menyeret-nyeret, menarik dia, itu semua adalah kebohongan, fitnah besar yang dilakukan oleh DRL. Apakah PMJ juga rela nama PMJ akan rusak karena orang ini nggak ditahan? Luar biasa penggiringan opininya, framing kena buzzernya luar biasa. Dokter demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah menggunakan buzzer. Tidak pernah. Karena dokter yakin selama yang kita omongkan kebenaran fakta, Allah pasti belain.
nggak ada backingan. Sampai saat ini dokter dengar kemarin dokter adalah sempat dengar dokter ini adalah anak buah dari MS Glow. Dokter mengenal MS Glow, Mas Gilang, Sandi itu pada saat kasusnya Sahrul. Dokter berdiri di kaki sendiri. Dokter variabel bebas, tidak terikat dengan siapapun, tidak terafiliasi dengan brand manapun. Dokter ini variabel bebas, bebas berbicara apapun, asalkan itu benar. Ya, gosipnya luar biasa, anak buahnya MS Glow lah, anak buahnya lain sebagainya, udah macam-macam. Itu semua adalah fitnah. Oh iya, satu hal lagi. Untuk SS, ya, dokter harapkan kedatangan kamu di Polres Jakarta Timur. Kenapa? Karena guys, kalian ingat pada saat persekusi dia menyebutkan dokter dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Sampai detik ini dokter nggak tahu siapa pelakunya. Kalian bisa lihat betapa gencarnya dokter melawan penjual skincare yang mengandung merkuri. Miris sekali kok ternyata dokter dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. SS, kamu yang tahu siapa orangnya, tampil ke depan, lakukan press con, sebarkan siapa manusia itu, laporkan manusia itu, ya. Jangan cuma bisa berkoar-koar di persekusi itu, secara live kamu sudah sebarkan, kamu begitu pedenya, ya, kamu sebarkan fitnah itu, sampaikan siapa manusianya. Sekarang kan alirannya kemana-mana, loh HS lah, ke sini lah, ke ini lah, ke itu. Sampaikan siapa manusianya, ya, biar nanti penyidik nanti akan memeriksa orang itu. Ada nggak aliran dana ke dokter? Kan gitu, kita bongkar, ayo. Jangan cuma di media, jangan cuma pada saat persekusi kamu lakukan petentang-petenteng, panggil di Polres Jakarta Timur kagak datang, DRG pun nggak datang. Kan bilang pada saat itu, lihat ya ini yang memeras, bla bla bla, dia ketawa senyum. Kenapa? Oh, kalian nggak tahu ini semua bisa kena pidana loh. Dokter nggak melakukan itu. Kejadian sebenarnya seperti itu. Tapi framing media luar biasa hebat. Dan mohon dengan sangat deh dokter ya kepada saudara SS. Sampaikan ke publik siapa manusianya. Jangan ada fitnah nih. Kasihan orang yang sebenarnya nggak produksi merkuri dibilang produksi merkuri. Karena giringan omongan kamu itu. Dan dokter siap menjalani jika memang menerima dana dari pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Hukum orang itu. Kalian untuk para mafia-mafia skincare senang kan kalau dokter masuk karena pengen dokter diam. Undang-undang ITE itu nggak mungkin ditahan, kita nggak tahu. Kalau undang-undang ITE, dokter nggak akan takut. Pemasok merkuri, penyebar merkuri, penjual merkuri itu 12 tahun. Masuk dokter, ayo dong cari buktinya. Ya, masuk itu. Ayo dokter kasih clue kalian. Buat kalian yang musuh-musuhnya dokter, kasih clue gampang masukin dokter. Temukan pemasok merkuri tersebut, buktikan aliran dana ke dokter, sampaikan ke penyidik, langsung dokter ditangkap. Nggak usah nunggu lama deh kalau misalnya si DRL setahun, ayo penyidik dokter bantu juga masyarakat yang kawal. Nggak usah lama-lama, kalau bisa dokter ditahan cepat itu 12 tahun ditahan deh. Kalau dan dokter benar-benar mohon kepada Pak Asep sebagai Pak Kapolda, Pak, ini institusi Polda Metro Jaya sangat dipertaruhkan di sini. Ya, Pak Dir Krimsus, ya mohon dengan berani, gagah berani, ya jangan takut, jangan ragu, jangan karena ada tekanan sana sini, udah merah putih aja lempeng, ditahan. Barang buktinya nggak cuma 2 Pak Asep, Pak Kapolda, barang buktinya nggak cuma 2, barang buktinya lebih dari 2. Guys, kalian wajib untuk minta itu, kalian berhak untuk menerima itu, ya itu uang kalian. Gak ada di sini manusia kebalik, dan dokter tidak akan mundur sedikit pun, apalagi takut sayang. SS, DRL, DRG, dokter nggak takut sama kalian. Bokir, Justiper Medan, nggak takut. Ya, dokter sampai detik ini tetap sama konsisten. Dokter akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, dokter akan lawan. Seperti itu. Ya, oke? Dah, ya. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Udah pada paham semua ya? Oke, satu dong pertanyaan. Dari semua laporan yang masuk dan sebagai terlapor, apakah ada peluang RJ ke depannya? Atau memang semua akan bermuara ke meja hijau? Gitu. Kalau RJ sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa ya Bang. Aku nggak tahu, dokter kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang dokter itu tujuannya cuma satu. Hak kalian, uang kalian kembali. Bukan untuk menjarain orang. Uang kalian kembali.
kembali, udah. Kalau yang namanya kemarin kejadian skincare overclaim yang mungkin omsetnya sampai, oh iya, ada satu hal lagi dokter yang pengen agak-agak senggol sedikit. Yuk, di pemerintahnya Bapak Prabowo kita bebersih yuk bareng-bareng ya. Jadi ada dugaan yang namanya apa? Money laundering. Nah, itu diduga juga ada di skincare ya. Jadi sekian puluh miliar sementara barangnya tidak tersebar di masyarakat. Yuk, silakan dicari. Karena omsetnya luar biasa puluhan miliar, tapi barangnya juga dicari di masyarakat juga kalau nggak ada dugaan ya bahwa penjualan skincare itu dimasukkan dalam sistem money laundering. Dugaannya ke situ. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo, Pak, kita bersih-bersih deh Pak, ini udah jengkel banget ini, mau sampai kapan begini. Pak Purbaya, hormat Pak Purbaya, salam kenal Pak. Pak, tolong Pak, meskipun yang namanya Samsat ini mobil ini nggak langsung terikat dengan Menteri Keuangan Pak, tolong Pak, Bapak mungkin nggak diinstruksikan Samsat Pemda Jabar, Pak KDM, Kang Dedi nggak takut kan dengan yang namanya DRL? Ya, Kang Dedi tolong diperiksa Kang Dedi. Ini ada yang namanya plat D 1533 QGK sampai detik ini tidak terdaftar Kang Dedi. Artinya apa Kang Dedi? Diduga melakukan melakukan apa sih namanya guys? Jadi menyilap uang pajak. Ya. Jadi tolong ditindak tegas, ditelusuri karena dokter cek memang tidak ada sampai detik ini tidak terdaftar nomor tersebut. Nomor itu adalah plat nomor sementara. Ya, digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Akankah didiamkan manusia ini? Mengangkangi kok aturan-aturan. Dokter sudah sebar soal ini, nggak ada yang mau peduli. Bahkan Kang Dedi, dokter mohon ya, ini adalah momentum loh. Ini momentum. Ya, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta aja dikejar pajaknya. Ini mobil puluhan miliar Kang Dedi. Kang Dedi, tolong Kang Dedi. Ya, Samsat Jabar. Ya, tolong dikejar dengan plat yang tadi D1533 QGK. Gitu. Ya, oke. Udah segitu aja ya. Kemarin ada mediasi Polres Langsung. Tanggal 6 dokter dari awal itu mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sebenarnya dokter ingin membongkar itu. Ya kenapa dokter bisa dikatakan jadi tersangka sementara memang tidak ada suatu jenderal di situ. Dokter ke situ dan ada. Kok bisa tiba-tiba naik SK? Nah, dugaannya dokter ada barter. Apa sih namanya? Barter case harus kata, barter case. Jadi, dokter ini ditalapor ini dia. Dikondisikan naik nih. Nanti dokter biar cabut yang di PMJ 2 tahun versus 12 tahun. Bodoh aja kalau mau. Oke, bukan manusia bodoh seperti itu. Gak ada itu, lanjutin aja. Gak ada, ayo lanjutin apa dokter. Dan dokter dengan PD-nya loh yang mengundang kalian ke sini tampil seperti ini, nggak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Udah bener kok, yang dokter omong itu fakta bener. Coba dia sampai sekarang, mana muncul nggak pencitraan? Oh Bang Hotman, terima kasih Bang Hotman. Dokter ucapkan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya, beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya, terima kasih diucapkan DRL, inisialnya adalah DRL. Ya, Doktif di kasus di fitnah di Polda Jabar kali ini ya, kali pelaporannya di Polda Jabar di fitnah. Afrizal adalah mantan karyawan dari DRL. Ya, menceritakan bagaimana sebenarnya DRL itu adalah predator anak di bawah umur. Kita bongkar nanti di pengadilan Polda Jabar. Siapa dia sebenarnya? Ya, jadi kamu punya buzzer silahkan. Dokter tidak haram Dokter untuk membayar buzzer. Tidak akan. Silahkan kamu terus gunakan buzzer, terus gunakan babu kamu yang namanya Hans itu. Ya silahkan si Hans itu, silahkan. Terus kamu serang dokter. Itu pahala buat dokter jadi. Makasih. Ya, itu aja. Dan satu hal lagi, jangan pernah mempermainkan agama dokter. Dokter tahu kamu siapa sebenarnya. Ya, dokter akan bongkar. Kayak cepat persidangan aja nih. Ya, gitu.